Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang analisis fundamental. Nah, secara khusus ini saya akan membahas analisis fundamental dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Perkenalkan, nama saya Roho JK Manurung dari Prodi Pendidikan Ekonomi tahun 2019 dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Nah, sebelum kita membahas tentang analisis fundamental dari PT Sidomuncul, ada baiknya kita pahami dulu tentang analisis fundamental. Nah, analisis fundamental adalah suatu analisis yang di dalamnya mempertimbangkan berbagai hal yang mampu menggerakkan harga saham, seperti tingkat persaingan, performa finansial, analisis pasar, potensi industri perusahaan, hingga ekonomi baik itu makro maupun mikro. Nah, di sini ada pendekatan untuk analisis fundamental itu sendiri. Yang pertama pendekatan top down dan yang kedua pendekatan bottom up. Terdapat setidaknya 4 hal yang ada di dalam pendekatan top down ini, yaitu kondisi makro secara global, kondisi makro yang berasal dari dalam negeri, prospek perkembangan sektor, dan fundamental perusahaan itu sendiri. Nah, jika memang keempat hal ini menampilkan hal yang baik, maka perusahaan tersebut dianggap mempunyai masa depan yang cerah. Nah, sedangkan yang kedua pendekatan bottom up adalah, dalam pendekatan ini sebenarnya hampir sama dengan pendekatan top down. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan calon investor agar bisa menentukan untuk investasi di perusahaan tersebut. Nah, umumnya berbagai hal yang diperhatikan itu seperti kondisi finansial perusahaan dan kompetisi yang terjadi dengan kompetitornya. Nah, selanjutnya adalah indikator. Nah, ada beberapa indikator dalam analisis fundamental ini sendiri. Yang pertama namanya PER atau Price to Earning Ratio. Nah, yang dimaksud di sini adalah rasio harga saham terhadap laba bersih per lembar saham tersebut. PER dipakai untuk bisa menentukan harga saham itu mahal atau murah. P per E ini atau P per E ratio ini dihitung dengan cara membagi harga saham dengan keuntungan per lembar saham tersebut. Nah, price earning ratio mengindikasikan investor mengharapkan pertumbuhan laba bersih yang tinggi dari perusahaan tersebut. Price earning ratio yang tinggi pada saham dapat diinterpretasikan sebagai saham yang mahal jika pada periode waktu tertentu dan di masa mendatang perusahaan tidak mampu meraih laba bersih yang lebih tinggi lagi. Nah, tinggi rendahnya price earning ratio ditentukan dengan membandingkan per saham tersebut dengan per saham lainnya yang satu sektor dan dengan catatan sesuai dengan kriteria untuk dijadikan perbandingan tersebut. Nah, price earning ratio yang ideal itu dimulai dari 20 sampai 25 kali lipat dari penghasilan. Nah, indikator yang kedua dan namanya price yang dimaksud di sini adalah rasio harga terhadap nilai buku atau harga terhadap nilai buku perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga adalah return of equity dan return of asset. Nah, angka ini menunjukkan berapa lama perusahaan yang bisa dihasilkan dibandingkan equity atau modal yang disetorkan. Rasio ini juga menunjukkan tingkat pengembalian investasi saham perusahaan dan perusahaan yang memiliki ROE dan ROI tinggi bakal mau menjadi tingkat keuntungan yang juga tinggi. Nah, yang keempat adalah earning per share atau yang dimaksud di sini adalah laba per saham yang dihasilkan perusahaan. Semakin tinggi dari nilai dari earning per share ini, maka itu semakin baik. EPS menjadi faktor penting dalam menentukan price earning ratio untuk menetapkan valuasi harga saham. Nah, yang kelima, aset dan liabilitas. Apa banyak aset yang dimiliki perusahaan dan apakah aset tersebut produktif untuk menghasilkan keuntungan? Nah, ini bisa dicek juga bagaimana perusahaan membiayai kepemilikan aset tersebut, apakah dengan utang atau modal sendiri. Jadi itu adalah pengertian dari indikator kelima yaitu aset dan liabilitas. Nah, yang keenam ada namanya indikator utang atau DER atau biasa disebut dengan adalah rasio utang yang menggambarkan apakah perusahaan mampu membayar bunga hutang dan tidak memberatkan keuangan perusahaan. Nah, pastikan jumlah utang perusahaan tidak lebih besar dengan membandingkan total utang dan total ekuitas. Maksudnya di sini adalah kita harus pastikan bahwa total ekuitas itu lebih besar dari total utang dari perusahaan tersebut. Nah, perusahaan dengan DER lebih dari 1 menjadikan indikator kondisi keuangan itu tidak sehat. Jadi satu rasio keuangan dari rasio utang itu atau debt equity ratio yang baik itu adalah tidak lebih dari 1. Gitu. Nah, kita lanjut ke analisis cash flow. Indikator analisis cash flow ini adalah analisa ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan kas, yang dimana merupakan urat nadi dari bisnis tersebut, yang sebaiknya dihasilkan dari operasional perusahaan dan profit, dan bukan dari hutang atau suntikan modal. Jadi maksudnya di sini
analisis cash flow ini lebih menekankan bahwa hasil dari perusahaan itu lebih banyak dihasilkan dari operasional perusahaan ataupun laba, bukan dari hutang atau suntikan modal yang mereka terima. Nah, sekarang kita masuk ke analisis fundamental dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Nah, setelah tadi kita memahami analisis fundamental itu apa, indikatornya bagaimana. Nah, sekarang marilah kita analisis fundamental dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Nah, yang pertama perlu kita pahami sejarah singkat dari perusahaan Sido ini. Nah, Sido Muncul atau Sido dengan kode emiten Sido ini adalah perusahaan publik yang bergerak di bidang produsen produk jamu herbal dan farmasi. Secara industri, perusahaan ini tidak masuk ke farmasi dan pertama kali berdiri di tahun 1951. Tetapi produk jamu masuk angin yang sekarang bernama tolak angin ini sendiri sudah diracik dari tahun 1930. Nah, jadi tolak angin itu merupakan salah satu contoh produk dari PT tersebut. Nah, saat ini merek tolak angin ini sendiri sudah menguasai 72% pangsa pasar jamu herbal untuk masuk angin di Indonesia. Sido memiliki 122 subdistributor, 70.000 pedagang grosir dan retail, dan juga 2 juta titik penjualan di seluruh Indonesia. Produk-produk Sido juga sudah go internasional, terutama ke Filipina, Malaysia, Nigeria, dan tahun 2020 ini sudah ekspor ke Arab Saudi. Nah, selain itu juga di tahun 2014, Sido mengakuisisi PT Berlico Mulia Pharma, sebuah perusahaan farmasi yang memproduksi suplemen, obat-obatan, dan produk-produk kesehatan lainnya. Dari sejak diakuisisinya perusahaan tersebut, penjualan Berlico rata-rata tumbuh sekitar 39% per tahunnya. Nah, sekarang masuklah kita ke analisis laporan keuangan dari Sido tersebut. Karena tadi analisis laporan keuangan itu merupakan salah satu indikator yang sangat penting dari analisis fundamental. Nah, sekarang kita bahas mengenai analisis fundamental dari laporan keuangan Sido ini sendiri, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Nah, yang pertama di sini saya menggunakan laporan Sido ini. Jadi bisa kita lihat yang pertama adalah revenue growth. Pertumbuhan pendapatan itu rata-rata dia 5,2% per tahun. Nah, namun sebelum ke sana kita perlu pahami dulu indikator-indikator dari analisis laporan keuangan ini. Nah, di sini ada last price. Ini maksudnya adalah harga terakhir dari Sido itu sendiri. Nah, dari sejak tahun 2015 di pasar modal sampai 2021, Sido ini cukup mengalami peningkatan harga yang cukup baik ya. Nah, sedangkan di sini ada namanya share out. Nah, share out ini adalah total dari saham perusahaan tersebut yang dijual ke publik. Jadi ini adalah total yang bisa diperjualbelikan di pasar modal tersebut. Nah, yang ketiga di sini ada market cap. Nah, market cap ini maksudnya adalah total nilai jual dari perusahaan Sido tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat market cap dari perusahaan Sido ini setiap tahunnya itu cukup mengalami peningkatan. Yang pertama itu di tahun 2015 dia dimulai dari 8,2 triliun dan sekarang sudah mencapai 28 triliun itu tersebut. Nah, baiklah teman-teman, di sini juga kita perlu menganalisis yang namanya revenue dari Sido ini sendiri. Sejak 2015 sampai 2021, Sido mengalami peningkatan pendapatan ataupun revenue setiap tahunnya. Nah, jika dikumulasikan peningkatan revenue dari Sido ini itu sekitar 5,2% per tahunnya. Nah, yang selanjutnya yang perlu kita analisis lagi adalah return on equity atau ROE dari Sido tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat ROE dari Sido ini mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 16% sampai 36%. Itu sudah mencapai 36% ya di tahun 2021 ya. Nah, maksudnya di sini imbal hasil dari modal yang diterima dari Sido. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa itu dirata-ratakan 25,23% per tahunnya. Nah, yang selanjutnya itu ada debt equity ratio atau rasio hutang dibandingkan dengan modal. Nah, ini rata-rata per tahunnya itu adalah 0,27%. Nah, jika kita kumulasikan ya rata-rata dari
debt per equity setiap tahunnya dari Sido ini sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah price earning ratio atau PR. Nah, rasio harga saham dibandingkan dengan laba. Rata-ratanya adalah 21,25 21,25 kali. Ini adalah rata-rata per dari Sido ini. Nah, tetapi saya di sini melakukan riset di bulan November tahun 2020 ini. Nah, di sini per Sido adalah 29,14%, nah, lebih mahal dari per historisnya. Lalu saat itu saya lihat di sini per rata-rata industrinya adalah 41 kali. Nah, berarti Persido ini saat itu lebih murah 39% dari rata-rata industrinya. Nah, oke. Nah, di situ hanya sekedar apa saja ya. Oke, selanjutnya kita bisa lihat PBV atau price to book value dari Sido ini sendiri. Nah, rasio harga saham dibandingkan dengan nilai modal ini adalah PBV. Nah, di sini kita bisa lihat juga dari Sido ini sendiri mengalami peningkatan setiap tahunnya untuk nilai bukunya, price book value-nya. Nah, rasio harga saham dibandingkan dengan modal ini bisa kita lihat rata-ratanya itu ada di 4,3 kali. Nah, selanjutnya kita itu di analisis fundamental yang bisa kita perhatikan dari Sido itu sendiri. Nah, ini ada juga earning per share. Maksudnya di sini adalah laba per lembar saham yang bisa kita terima dari Sido ini sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat earning per share-nya adalah 42,03 sekarang. Nah, ini bisa kita lihat juga perkembangan setiap tahunnya. Jadi EPS ini juga sangat berpengaruh kepada tingkat dividen yang kita terima nantinya. Selanjutnya itu kita bisa analisis dari tadi itu adalah analisisnya, biaya operasional juga kita bisa lihat di sini, operational profit. Sido ini mengalami peningkatan sebenarnya. Dan menurut saya Sido ini cukup kuat dari segi fundamental untuk kita bisa yakin berinvestasi di dalamnya. Nah, jadi kesimpulannya di sini menurut saya adalah karena perusahaan ini bagus dan meskipun PER-nya atau price earning ratio dan PB-nya tidak terlalu murah, nah ternyata secara DCF ini perusahaan ini lebih murah sekitar 29% dari nilai intrinsiknya. Maksudnya di sini harga saham ini sebenarnya lebih murah 29% dari harga intrinsiknya itu sendiri. Nah, itu dia teman-teman yang bisa saya paparkan untuk analisis fundamental dari Sido ini sendiri. Nah, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semakin berminat untuk berinvestasi. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.